Guys. Kali ini gue akan membahas masalah kopi. All about coffee, khususnya kopi Nusantara. Nah, sekarang gue berada di event World of Coffee 2005 di Jakarta. Yang mana event ini pertama kali di Indonesia. Event ini tempatnya para barista kumpul untuk menunjukkan keahliannya dalam meracik kopi. Bukan hanya itu saja, gue juga akan membahas bagaimana kondisi industri kopi baik hulu dan hilir. Tonton terus video ini, jangan sampai kelewatan. Ciao. Oke, kita mulai pembahasan pertama. Buat gue, lo, dan mungkin semua orang, minum kopi udah jadi kebudayaan. Bahkan bisa dibilang menjadi kebiasaan sehari-hari. Kayak berangkat, pulang kerja, sampai urusan kita kongko-kongko sama temen, itu nggak bisa dilepas dari minum kopi. Pantes aja negara kita tuh masuk salah satu produsen kopi terbesar di dunia loh. Iya, kalian nggak salah denger. Di dunia. Berdasarkan data Departemen Pertanian Amerika Serikat tahun 2024, Indonesia merupakan produsen terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia dengan produksi sekitar 789.000 ton per tahun. Nah, atas prestasi itu, tahun ini Indonesia terpilih menjadi tuan rumah ajang kopi bergengsi World of Coffee 2025 dan menjadi yang pertama di Asia Tenggara. Gokil nggak? Acara ini diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 15 sampai 17 Mei kemarin di Jakarta International Convention Center atau JICC. Kenapa bergengsi? Karena bukan hanya sebagai tempat pameran kopi aja, tapi acara ini juga sebagai wadah perkenalkan kopi Indonesia ke pelaku industri kopi internasional. Pertama tentu memperkenalkan kopi Indonesia ke seluruh dunia, itu yang pertama kali. Kemudian kita juga menjembatani antara buyer dan seller secara langsung, ini yang paling utama. Dan kemudian adalah tentu kita ingin merangsang, memotivasi para stakeholder dalam hal ini mulai dari hulu sampai ke hilir yang ada di Indonesia, pengusaha-pengusaha kopi mulai dari petani sampai ke barista, semuanya itu termotivasi Pak. Karena ini acara pertama kali di Indonesia dilaksanakan, dipercayakan. Karena selama ini selalu di luar negeri. Kali ini yang pertama kali. Jadi ditambah lagi dukungan warga masyarakat. Tadi pagi kami melihat antrian yang mengular sampai ke jalanan Pak. Nah, ini menunjukkan bahwa dampak positifnya besar sekali. Gak cuma itu aja sob. Ajang ini juga menyelenggarakan World Brewer Cup. Kejuaraan yang menampilkan keahlian para barista seluruh dunia. Tentunya barista kita Bayu Prawiro nggak ketinggalan ikut terlibat dalam kejuaraan. Ya, kita kan wakil kita di WBRC di World Brewers Cup kali ini Bayu Prawiro. Dia veteran dalam kompetisi, jadi udah sering banget ikut kompetisi dan akhirnya menang juara 1 di Indonesia Brewers Cup kan gitu. Kalau secara jam terbang, secara pengalaman harusnya menjanjikan untuk menjadi juara ya. Ya. Jadi sekarang kita targetnya adalah semua tim targetnya supaya Bayu atau Cacu panggilannya masuk final dulu nih gitu. Kalau begitu masuk final kita yakin deh 100% harusnya dia bisa. Harus optimis. Yes. Betul. Apa yang dikatakan Gusti benar banget. Skill dan jam terbang Bayu sebagai barista nggak kaleng-kaleng. Nggak heran kali ini dia bisa membawa pulang juara 2 di ajang WBC Cup 2025. Representing Indonesia.
tengah euforia World of Coffee, industri kopi di Indonesia masih mendapat tantangan produktivitas. Berdasarkan data Departemen Pertanian Amerika Serikat dan International Coffee Organization atau ICO, selama periode 2020 sampai 2024, produktivitas kopi Indonesia trennya malah cenderung menurun. Tahun 2024, produksi kopi Indonesia turun 1,08% dari 11,8 juta kantong di tahun 2023 jadi cuma 10,9 juta kantong di tahun berikutnya. Data ekspor kopi Indonesia dari 2019 sampai 2024 juga nunjukin vibe yang sama. Emang sih sempat ngebut di tahun 2021 dengan total 433.000 ton kopi berhasil dikirim ke berbagai penjuru dunia. Tapi setelah itu ya gitu deh. Omon-omon soal penurunan produksi menurut Aksi bukan cuma Indonesia aja yang kena, tapi seluruh dunia juga ikut terdampak. Dan tahu nggak biang keladinya apa? Perubahan iklim. Ada perubahan cuaca yang ekstrim, itu yang paling utama ya. Tetapi ya kita bersyukur sekarang petani kita ini sudah bisa menaikkan produktivitasnya. Yang dulunya sehektar itu mungkin 700 kilo, 800. Nah, sekarang petani yang ada di Sumatera Selatan maupun di Aceh tempat lain, mereka bisa meningkatkan sampai 2 ton dan 2 ton lebih, bahkan sekarang sudah bisa tercapai, Pak. Jadi teknologi daripada luar negeri itu mereka bisa adopt berkat dengan teknologi IT, ada YouTube, ada apa, jadi mereka bisa belajar melalui sosmed juga. Banyak yang sudah berhasil dan itu juga memberi motivasi kepada petani-petani daerah-daerah lain yang belum tahu menjadi tahu. Ini sudah ada yang berhasil nih. Di Aceh Gayo berhasil, di Lampung sudah yang berhasil, luar negeri. Itu sebuah prestasi lah. Kita harapkan produksi kita yang sekarang nomor 4 dunia nih, mudah-mudahan kita bisa mengejar ini, bisa jadi ketiga dunia, mudah-mudahan. Nomor 1 kira-kira bisa nggak? Kita harus optimis juga, Harus optimis. Tapi kita juga harus realistis. Kita butuh waktu, Pak. Tapi kalau ada dukungan dari pemerintah nih, misalnya pupuk yang lebih murah, kemudian rekayasa genetika, bibit-bibit yang unggul, yang bisa banyak produksinya, itu ya at least kita ngejar kedua lah, kita ngejar Vietnam lah. Dian, peneliti kopi dari CVS IPB, juga setuju nih. Masalahnya nggak cuma hanya di cuaca, tapi juga cara budidayanya. Menurut Doi, teknik yang dipakai petani sekarang udah ketinggalan zaman. Banyak yang nggak sadar, umur biji kopi itu krusial banget. Akibatnya banyak biji kopi gagal tumbuh, bahkan mati sebelum mekar. Jadi memang produktivitas kopi Indonesia sebetulnya relatif stabil ya, sebetulnya di angka sekitar 700.000 ton ya, 700.000 ton per tahun. Tapi memang ada penurunan sedikit kalau tidak salah seperti tadi yang disampaikan. Mungkin salah satu penyebabnya adalah tadi perubahan atau penurunan produktivitas karena ada kendala perubahan iklim. Itu sudah jelas semuanya, memang dengan adanya perubahan iklim ini bisa menurunkan produktivitas kopi kita. Dan selain itu juga memang ada hal-hal yang lain di lapangan sebetulnya. Dari sisi budidaya kopi, bahwa di Indonesia juga mengalami kendala bahwa kopi-kopi di kita banyak juga yang sudah usianya sudah tua begitu ya, kopinya usianya sudah tua, dan juga hal-hal yang terkait dengan penurunan produktivitas terkait dengan usia yang tua, maka produktivitasnya juga ikut menurun. Jadi paling tidak ada 2 hal, yang pertama adalah perubahan iklim, yang kedua adalah tadi usia dari kopi itu sendiri begitu. Paling tidak 2 hal itulah ya yang sempat terbaca atau sempat saya pelajari dari beberapa data yang kita lihat belakangan ini. Khoirun Bale, petani kopi Gayo asal Aceh, juga angkat suara. Katanya cuaca memang jadi faktor, tapi bukan yang paling krusial. Khususnya di desa Balai Ledong. Justru deforestasi, hutan-hutan yang terus ditembang membuat petani kesulitan cari lahan baru untuk kembangin produksi. Ya, dengan adanya deportasi, perubahan iklim, mungkin penurunan produksi. Nah, jadi dengan adanya penurunan produksi dan berkembangnya mobilitas manusianya, mungkin ada pelebaran ya, karena tidak mencukupi lagi
dengan lahan sekecil ini tidak mencukupi lagi. Dengan adanya sekarang berarti orang itu memperluas masuk ke kawasan-kawasan itu. Jadi inilah yang terjadi saat ini, yaitu perubahan iklim. Dengan perubahan iklim itu adalah otomatis yaitu kualitas, produktivitas itu akan jelas ke situ larinya. Kira-kira seperti itu. Masalah produktivitas belum kelar, muncul lagi isu yang gak kalah serius. Anak-anak muda sekarang tuh makin sedikit yang mau menjadi petani kopi. Buat para petani Aceh, kopi itu bukan sekedar mata pencarian. Lebih dari itu, kopi udah jadi bagian dari identitas budaya mereka loh. Jadi, kebayangkan kalau nggak ada regenerasi petani, yang hilang bukan cuma pekerjaan, tapi juga warisan budaya. Mungkin di sini kita karena kopi Gayo bagi kita petani masyarakat Gayo itu adalah budaya dan identitas ya. Mungkin dengan adanya pergerusan budaya, nah, jadi leluhur kita sebenarnya terdahulu kita yang menanam kopi ini sebenarnya udah diwariskan budaya-budaya seperti apa menanam kopi ini. Mungkin dari segi budayanya ada penggerusan budaya ya, mungkin karena masa mungkin ya yang sudah membawa kita, jadi budaya kita tergerus. Padahal di terdahulu kita sudah mengajarkan bagaimana cara-cara kita menanam kopi, kopi itu seperti apa. Bahkan di Gayo itu kopi itu diberi nama, diberi gelar, Sitikewe namanya di sana. Jadi setiap penanaman kopi itu orang tua kita berpesan kepada kopi ini yang diberi gelar Sitikewe. Hei Sitikewe katanya, ku kawinkan kau dengan kuyu, weh kin walimu, tanoh kin saksi, kin saksimu, matan lo kin saksi pernikahanmu. Kuyu itu adalah angin, angin itu adalah penyerbukan. Jadi awal mula serbuk sari kopi itu adalah dari kuyu, angin, itulah kuyu tadi. Weh itu air, air itu adalah memberi nutrisi kepada kopi, membesarkan kopi dan memberi buah. Tanoh tadi, tanoh itu adalah tanah. Itu menjadi saksi hidup kopi itu. Apa yang ada di dalam kandungan di dalam tanah? Kenapa kopi Gayo itu menjadi berkualitas? Mungkin kandungan tanah kami di Aceh itu seperti itu. Jadi apa yang kandungan yang ada di dalam tanah itu ada cita rasa di dalam kopi. Ya sementara ya kayak gitu yang udah ini dari sini. Baru-baru ini juga bangkit, tapi ada hulu, ada hilir kan kayak gitu, kan tingkatannya ada. Jadi membidangi itu kan harus berilmu, cari cara. Generasi ini akan ada malu-malunya, kan? Nggak bisa persentasenya adalah mas. Persentase itu kalau mendekat ini kayak mana kan kayak gitu. Karena di itu tadi pengatur ketinggian dari MPDL tuh harus diseimbangkan. Apa yang cocok ini ditanam dari ketinggian sekian, apa yang bisa, itu kan ilmu salah satu nggak mengerti. Berarti dengan kata lain bisa saya bilang kayak gini, tidak adanya regenerasi juga tidak ada transfer ilmu ya Pak? Iya, putus ya? Putus itu. Makanya itu menjadi kendala kalau di lapangan ya. Nggak cuma soal regenerasi, akses modal juga banyak dikeluhkan petani. Gimana mau ningkatin produksi kalau mau minjam modal sulit banget diterima? Memang sih ada bantuan dari stakeholder kayak bibit misalnya, tapi stakeholder nggak pernah ngajak ngobrol mereka. Jadi seringkali nih bantuan itu malah mubazir karena nggak tepat sasaran atau nggak sesuai kebutuhan di lapangan. Oh, kalau untuk petani nggak ada. Nggak ada akses modal Pak? Nggak ada. Pupuk sendiri pun? Pupuk ada langka juga, ada juga lancar. Birokrasinya yang sulit gitu ya, yang ditangkap ya sama para petani itu mendapatkan akses modal itu. Mungkin karena kalau di Gayo pada umumnya mungkin untuk pedagang aja, UMKM-nya kan, mungkin kayak gitu, pedagang kecil istilahnya, itu untuk langsung petani nggak ada, jangan salah nanti. Kadang kita
kendalanya di Gayo itu adalah dari 900 mdpl sampai ke 1700 mdpl. Dan di Gayo saat ini banyak paritas IG yang sudah dikeluarkan. Jadi kadang-kadang terbenturnya kami, kadang-kadang pemerintah mengadakan satu paritas. Yang paritas itu tidak bisa ditanam di semua lahan petani. Seperti lahan saya di FPHD Redlong, kami butuh Gayo 2. Nah, sedangkan pengadaan pemerintah di Gayo 3. Ini mungkin tidak relevan untuk kami tanam karena menunggu hasil kopi itu sangat lama, bertahun-tahun baru kita nikmati hasil dari kopi itu. Itu minimal 3 tahun kopi itu baru produksi. Apabila salah bibit atau salah varian, itu kita sangat kecewa. Nanggepin keluhan petani soal susahnya akses modal, Aksi bilang masalah ini nggak bisa terus dibiarkan. Harus ada gebrakan dari pemerintah, khususnya mendorong bank-bank plat merah buat ringan tangan ke petani, biar mereka dapat modal tanpa ada drama. Modal ini kan menyangkut ya namanya duit ya. Itu pemerintah harus ikut berperan. Jadi dalam kesempatan ini kami juga mengharapkan ada perhatian pemerintah, ya, terutama pihak perbankan. Boleh melalui kepala daerah masing-masing, mereka bisa survei ke lokasi. Apakah perlu jaminan? Biasanya kalau bank itu kan mau pinjam duit kan dia pasti tanya apa jaminannya? Apakah tanahnya bankable nggak? Kalau pohon kan nggak bankable. Tapi kalau tanah kan bankable, ada gudang kan bankable. Nah mungkin perlu dorongan dari bank-bank, terutama ya bank plat merah lah, kalau memang bisa mendahulukan pinjam kredit kepada petani ya. Saya rasa ini akan menggenjot produktivitas bisa lebih cepat, karena untuk menambah lahan kan butuh uang, butuh modal. Dari mana? Replanting juga butuh uang. Dia mau pohon yang bagus, lu harus replanting. Lu nggak replanting, pohonnya udah tua, produktivitas turun. Belum yang baru butuh duit. Dari mana? Ini kan seperti sebuah lingkaran yang ya begitu muter terus. Kita bilang lingkaran setan, tapi bulat ya. Ya bulat begini aja. Uang, pohon, kopi. Uang, pohon, kopi. Nah, kami harap pemerintah bisa ya bagaimana memperhatikan kopi ini yang sekarang begitu booming di Indonesia ini, sudah menjadi sebuah tren baik dari anak muda sampai yang segala usia gitu loh. Kok miris sekali ya? Kita ekspor kopi sudah peak performance, tapi petaninya nggak kaya-kaya. Kenapa bisa begitu ya? Akses modal susah, tapi kan ada dana desa. Mereka kecipratan nggak sih manfaatnya? Yang di desa kami yang terkecil kan kepala desa. Pemerintahan yang terkecil tuh kepala desa. Apalagi di desa sekarang model apa? Dana desa. Dana desa itu bisa digenjot sekian persen. Nggak usah banyak. 5%, 10%. Ada joknisnya itu kan. Selama ini gimana Pak dana desa itu Pak? Ada juga, tapi tindak lanjutnya nggak ada. Kayak itu. Harapan saya itu nggak muluk-muluk, itu cuman pemerintah yang terkecil desa tuh kayak mana? Harus merangkul para petani. Iya, betul. Kelompok-kelompok di mana Don? Karena petani itu ada punya kelompok. Kelompok tani ini kan? Kayak itu harapan saya. Jangankan di kopi, semua di palawija kayak gitu juga. Saya itu kan sangat jauh sebenarnya untuk menyentuh petani. Mungkin desa ya. Tapi apabila ke petaninya mungkin dana desa sangat jauh sekali. Itu yang kami rasakan. Dia hanya program-program dari Kemendagri, program-program pembangunan. Jadi untuk petani itu saya rasa masih jauh dana desa. Oh, pantesan. Dana desa selama ini nggak nyampe ke para petani kopi. Gimana mereka mau sejahtera kalau begitu? Kalau kita bilang jauh sebenarnya. Kalau dari sejahtera itu jauh. Karena masih ada istilahnya trendingnya itu bahwa petani kopi itu bau, petani kopi itu miskin, petani kopi itu kotor. Itu masih ada trending itu. Berarti petani kopi kita masih jauh dari kata sejahtera. Kira-kira begitu. Pak Koirun, Aksi bilang petani kita sudah sejahtera loh. Bahkan mereka bilang
petani kita seringkali beli mobil baru dari hasil jual kopi. Nah, petani mana tuh yang sering kayak gitu ya kalau boleh tahu? Ya tadi kebijakan pemerintah ya. Perhatian itu kalau dari hulu tentu ada bibit, pupuk. Hari ini dengan kenaikan harga kopi dunia yang begitu signifikan ya, begitu produksi turun kan otomatis kan ini harga kopi naik nih. Banyak petani kopi sekarang di daerah itu hidupnya seneng banget. Bisa beli mobil baru, pokoknya happy lah dengan harga kopi yang pukul rata yang asalan 70.000 lebih untuk Robusta di daerah Sumbaksel ini, itu petani kopi semua bahagia. Kita masuk dalam pembahasan terakhir. Kalau tantangan produktivitas bisa diatasi, bukan nggak mungkin produk kopi Nusantara bisa lebih charming di pasar global. Ini gue kasih resepnya. Yang pertama, kearifan lokal dalam proses produksi harus dipertahankan. Kita ada dua pendekatan sebetulnya yang bisa dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim. Yang pertama adalah mitigasi, yang kedua adalah adaptasi. Tadi disampaikan mitigasi atau upaya untuk mengurangi perubahan iklim itu adalah upaya kumulatif dari banyak hal atau banyak aktivitas yang dilakukan, karena bukan hanya dari aktivitas produksi kopi saja, tetapi juga dari aktivitas-aktivitas lain, transportasi, pertambangan, dan aktivitas manusia secara keseluruhan itu bisa meningkatkan atau bisa menyebabkan perubahan iklim. Sehingga kalau ingin memitigasi berarti kita perlu upaya tadi untuk menekan aktivitas yang bisa menimbulkan atau mempercepat proses emisi karbon ya untuk mitigasi. Tapi paling tidak yang kita lakukan di sini sebagai para pelaku atau stakeholder di industri kopi, maka kita bisa upayakan bagaimana para stakeholder ini untuk melakukan produksi yang tidak meningkatkan emisi karbon. Nah, itu adalah upaya mitigasi ya, yang tidak meningkatkan emisi karbon, sehingga kita bisa di situ bisa melakukan mitigasi. Salah satunya misalnya dengan tetap mempertahankan cara budidaya sesuai kearifan lokal. Tadi agroforestry salah satunya ya. Bagaimana kopi tetap ditanam di areal yang di antara naungan pohon-pohon, sehingga di sana tidak terjadi peningkatan suhu yang drastis. Nah, itu adalah mitigasi. Kemudian mitigasinya juga bisa kita seimbangkan atau bisa kita iringi dengan adaptasi, di mana dengan proses pemberian naungan di situ juga bisa melindungi tanaman kopi dari panas, ya, dari panas dan juga dari curah hujan yang ekstrim. Sebenarnya ada dua keuntungan kalau kita melakukan budidaya kopi dengan metode ataupun dengan prinsip agroforestry. Kita bisa melakukan mitigasi dan kita juga bisa melakukan adaptasi untuk menghadapi perubahan iklim. Jadi dua strategi itu sebenarnya dapat semua begitu. Yang kedua, kearifan lokal itu makin dahsyat kalau dibarengin inovasi teknologi. Contohnya kayak smart farming, sampai menggunakan teknologi solar panel untuk proses penggiringan. Satu yang belum, smart farming. Ya kan, smart farming kita ya ini dan jangka panjang lah nanti gitu. Smart farming bagaimana smart farming ini bisa dia agile, bisa dia lincah mengikuti perubahan iklim ya. Jadi bagaimana misalnya dia mengatur pola kapan dia harus mangkas, kapan dia harus mupuk, kapan dia harus ini itu gitu ya, kapan dia harus memberikan air. Itu dengan mengukur katakanlah suhunya berapa saat itu. Jadi real time semua pakai aplikasi gitu ya. Smart farming barangkali itu juga bisa menjadi salah satu alternatifnya. Nanti suatu saat negara kita bisa melakukan seperti itu. Nah, tentunya itu membutuhkan petani milenial, ya kan? Nah, anda ya, yang muda-muda begitu ya, petani muda tentunya dibutuhkan untuk bisa melakukan pola-pola pertanian seperti ini, karena tadi harus lincah menggunakan teknologi. Kalau sudah charming kan jangan lupa lebih giat lagi dipamerin. Ikut acara pameran perkopian penting banget buat nebus pasar regional sampai pasar global.